Medan perangku bukanlah ruang sidang. Ini di sini. Ya Tuhan, Fatimah, apa yang kamu lakukan? Dia hampir membakar gedung ini. Ini tidak bisa terus begini, Budi. Kita hanya perlu lebih sabar. Dia kan ibu kita. Jika cinta tidak efektif, maka disiplin akan menjadi obatnya. Ketakutan akan menjadi penyembuhnya. Tidak, bukan di dapur. Anda tahu aturannya. Pergi ke kamarmu. Sekarang. Tolong jangan lupa di subscribe channel ini, aku mohon. Senja di luar jendela rumah minimalis itu tak lagi menawarkan keindahan jingga yang menenangkan. Bagi Sera, gurat merah di langit Jakarta hanyalah penanda pergantian shift. Dari lelahnya menaklukkan ambisi dan tumpukan dokumen di kantor firma hukum, menuju lelahnya menaklukkan kekacauan di rumah sendiri. Sarah menghela napas panjang sebelum memutar kunci pintu. Bunyi klik pelan itu seolah menjadi lonceng dimulainya ronde kedua dalam hidupnya. Ia adalah wanita karier yang perfeksionis, seseorang yang percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki tempat dan aturannya masing-masing. Namun, keyakinan itu runtuh setiap kali ia melangkah masuk ke dalam rumah yang ia cicil bersama suaminya, Budi, 5 tahun lalu. Aroma minyak tawon bercampur bau apek yang samar menyergap hidungnya begitu pintu terbuka. Ruang tamu yang tadi pagi ia tinggalkan dalam keadaan rapi kini tampak seperti kapal pecah. Bantal sofa berserakan di lantai, dan di tengah kekacauan itu duduklah Ibu Fatimah. Wanita berusia 70-an itu menatap layar televisi yang mati dengan tatapan kosong. Rambut putihnya mencuat tak beraturan dari balik kerudung instan yang miring. Di pangkuannya terdapat toples kerupuk yang tutupnya terbuka lebar. Remah-remahnya mengotori karpet bulu mahal kesayangan Sarah. "Assalamualaikum," ucap Sarah. Nadanya datar, berusaha menahan gejolak di dada. Ibu Fatimah menoleh perlahan, seolah lehernya berkarat. Senyum ompong merekah di wajah keriputnya. Senyum yang dulunya hangat dan menenangkan, kini terlihat menyedihkan di mata Sarah. "Waalaikumsalam." Siapa ya?" Sarah memejamkan mata sejenak, menghitung sampai 3. "Sarah, Bu, menantu ibu." "Oh, Sarah," gumam Fatimah, lalu kembali menatap televisi mati. "Budi mana? Katanya mau beli martabak tahun lalu." "Budi belum pulang kerja, Bu. Dan itu bukan tahun lalu. Itu tadi pagi, Ibu minta, tapi Budi bilang nanti malam," jawab Sarah sambil meletakkan tas kerjanya dengan kasar di atas meja konsol. Suara benturan tas kulit itu cukup keras, namun Fatimah bergeming. 3 tahun lalu, ketika Budi meminta ibunya tinggal bersama mereka setelah ayah mertuanya meninggal, Sarah setuju tanpa ragu. Dulu, Ibu Fatimah adalah sosok mertua idaman, rajin, pengertian, dan masakan rendangnya tiada dua. Namun, demensia perlahan menggerogoti memori dan kepribadian wanita itu. Yang tersisa kini hanyalah cangkang kosong yang bertingkah layaknya balita. Namun dalam tubuh renta yang ringkih, Sarah melangkah menuju dapur, berharap mendapatkan segelas air dingin untuk mendinginkan kepalanya. Namun, pemandangan di meja makan membuatnya terpaku. Tudung saji tergeletak di lantai, piring berisi sisa makan siang berantakan, dan ada noda kecap memanjang di taplak meja putih yang baru ia pasang kemarin lusa. Ya Tuhan,
desis Sarah. Tangannya mencengkeram tepi meja hingga buku-buku Nia memutih. Ini bukan sekadar masalah kotor, ini masalah harga diri. Minggu lalu, rekan kerja Sarah berkunjung mendadak dan menemukan Ibu Fatimah sedang mencoba memakai celana dalam di luar daster di ruang tamu. Rasa malu itu masih membakar wajah Sarah hingga detik ini. Suara pintu terbuka mengalihkan perhatiannya. Budi pulang. Wajah suaminya tampak lelah. Kemejanya kusut. Budi adalah pria yang baik, terlalu baik bahkan, hingga seringkali kebaikannya diterjemahkan sebagai ketidaktegasan. Malam sayang, sapa Budi lembut, lalu menghampiri ibunya dan mencium tangan wanita itu. Ibu sehat, sehat nak. Kamu siapa? Tanya Fatimah polos. Budi tertawa kecil. Tawa yang terdengar hambar dan dipaksakan. Aku Budi. Bu, anak ibu. Budi berjalan menuju dapur. Menemukan Sarah yang sedang menatap noda kecap dengan tatapan nyalang. Sar, kenapa lagi? Tanya Budi pelan. Seolah takut suaranya akan memecahkan gelas-gelas di rak. Lihat ini mas, tunjuk Sarah pada kekacauan di meja makan. Ini taplak baru dan lihat ruang tamu. Karpet bulu itu harganya jutaan, sekarang penuh remah kerupuk. Aku capek mas, pulang kerja ingin istirahat, malah harus jadi babu lagi. Budi menghela napas, menyandarkan punggungnya ke kulkas. Gestur tubuhnya menunjukkan betapa ia ingin menghindar dari percakapan ini. Namanya juga orang tua Sar, pikun. Ibu nggak sadar apa yang dia lakukan. Kita harus maklum. Maklum terus, potong Sarah. Suaranya meninggi setengah oktav. Sampai kapan mas? Sampai rumah ini hancur. Sampai aku gila. Kemarin dia hampir menyalakan kompor tanpa api. Kalau rumah ini kebakaran, bagaimana? Aku akan bicara sama ibu nanti. Janji Budi. Namun matanya tidak berani menatap Sarah. Ia justru sibuk melepas dasi. Sebuah taktik pengalihan yang sudah hafal Sarah lihat. Bicara nggak akan mempan mas. Dia lupa 5 menit kemudian, Sarah mengambil lap basah dan mulai menggosok noda kecap dengan gerakan kasar, seolah ingin menghapus keberadaan masalah itu dari hidupnya. Ibu itu butuh pengawasan 24 jam atau aturan yang tegas, bukan dibiarkan seperti raja yang bebas berbuat semaunya. Sar, jangan bicara begitu. Itu ibuku. Suara Budi sedikit menekan, namun tetap tanpa taring. Kita nggak punya biaya untuk perawat khusus sekarang. Gajiku habis untuk cicilan rumah dan mobil. Sabar sedikit ya. Budi kemudian melangkah pergi, masuk ke kamar tidur, meninggalkan Sarah sendirian di dapur dengan noda kecap yang membandel. Punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar adalah simbol dari segala hal yang salah dalam pernikahan ini. Budi memilih lari, bersembunyi di balik kata bakti, dan membiarkan Sarah menanggung beban realitasnya. Sarah melempar lap itu ke wastafel. Ia berjalan kembali ke ruang tamu. Ibu Fatimah masih di sana. Kini sedang menggorek-genggorek sela giginya dengan jari. Lalu mengelapkan jari itu ke sofa. Darah Sarah mendidih. Ia merasa seperti sedang merawat anak nakal yang tidak tahu sopan santun. Tiba-tiba, sebuah pemikiran gelap melintas di benaknya. Sebuah logika yang terpelintir oleh frustrasi dan kelelahan mental. Jika Ibu Fatimah bertingkah seperti anak kecil, bukankah seharusnya ia diperlakukan seperti anak kecil? Anak kecil tidak bisa hanya diberitahu dengan kata-kata lembut. Mereka butuh disiplin. Mereka butuh konsekuensi agar mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Kelembutan Budi selama ini terbukti
gagal total. Pembiaran hanya membuat Ibu Fatimah semakin mania digedi, semakin liar, semakin memalukan. Sarah menatap mertuanya dengan pandangan baru, bukan lagi sebagai orang tua yang harus dihormati, melainkan sebagai subjek yang perlu dididik ulang. "Ibu," panggil Sarah. Suaranya dingin, berbeda dari nada bicaranya yang biasanya hanya berupa keluhan. Fatimah menoleh. Remah kerupuk menempel di sudut bibirnya. "Ya, mulai besok tidak ada lagi makan kerupuk di karpet," ucap Sarah tegas. Matanya menatap tajam tepat ke manik mata Fatimah yang keruh. "Kalau ibu tampi tempa lagi, ibu tidak boleh makan kerupuk selama seminggu." Fatimah mengerjap, tampak bingung dengan nada bicara menantunya yang berubah otoriter. "Sarah galak," gumamnya pelan, seperti anak kecil yang merajuk. "Bukan galak, Bu. Ini aturan," Sarah menegaskan, merasakan sepercik kepuasan aneh ketika melihat Fatimah terdiam dan menunduk takut. Rasa pusing di kepalanya sedikit berkurang. Ternyata ketegasan memberikan rasa kendali yang selama ini hilang darinya. Budi mungkin tidak tega, pikir Sarah. Budi terlalu lemah. Maka Sarah yang harus mengambil alih peran ini. Demi kebaikan bersama, demi kebersihan rumah ini, dan yang paling penting, demi kewarasan Sarah sendiri. Di luar, hujan mulai turun, membasuh debu kota Jakarta. Namun di dalam rumah itu, bibit badai baru saja disemai. Sarah mematikan lampu ruang tengah, membiarkan Ibu Fatimah duduk dalam remang, memulai kurikulum pertamanya dalam pendidikan yang ia anggap sebagai solusi, tanpa menyadari bahwa ia sedang membuka pintu menuju neraka bagi mereka semua. Udara di dalam rumah itu tidak lagi terasa hangat seperti selaiknya hunian keluarga. Sebaliknya, setiap sudut ruangan kini dipenuhi oleh ketegangan yang menyesakkan dada, seolah oksigen perlahan disedot keluar oleh kehadiran Sarah yang mendominasi. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, melainkan merayap perlahan seperti lumut di dinding yang lembab. Dimulai dari desah napas kasar hingga kini menjelma menjadi peraturan-peraturan militer yang diterapkan secara sepihak. Bagi Sarah, Ibu Fatimah bukan lagi seorang mertua yang harus dihormati, melainkan sebuah proyek gagal yang perlu diperbaiki ulang. Obsesi Sarah terhadap kebersihan dan keteraturan telah bermutasi menjadi bentuk kekejaman yang ia labeli sebagai pendidikan. Pagi itu dimulai dengan denting sendok yang beradu dengan piring keramik, suara yang seharusnya biasa saja, namun di telinga Sarah terdengar seperti ledakan meriam. Ibu Fatimah, dengan tangan yang semakin gemetar karena usia dan rasa takut yang konstan, berusaha menyuapkan bubur ke mulutnya. Sedikit bubur menetes dari sudut bibir wanita tua itu, jatuh mengotori taplak meja yang baru saja diganti Sarah kemarin sore. Sarah yang sedang berdiri di dekat wastafel, mengawasi dengan tatapan tajam seperti elang mengintai mangsa, langsung bereaksi. Ia tidak segera mengambil tisu untuk membersihkan, melainkan mengeluarkan ponsel dari saku daster modisnya. Kamera ponsel itu diarahkan tepat ke wajah Ibu Fatimah yang keriput dan bingung. "Lihat, ini, coba lihat apa yang ibu lakukan," gumam Sarah sambil menekan tombol rekam. Lensa kamera itu menangkap kegugupan Ibu Fatimah. Wanita tua itu mencoba mengelap tumpahan bubur dengan tangannya yang ringkih, namun justru membuat noda itu semakin melebar. Di layar ponsel Sarah, adegan itu tampak menjijikkan. Sebuah bukti konkret ketidakbecusan yang menurutnya harus didokumentasikan. Sarah merasa perlu memiliki arsip, sebuah senjata untuk membela diri jika suatu saat suaminya bertanya
Kenapa ibunya tampak murung atau kurus? Ini bukan salahku. Batin Sarah meyakinkan diri sendiri, ibu yang memang bebal dan jorok. Sudah Sarah bilang, berapa kali Bu, makan itu pelan. Jangan seperti anak kecil yang tidak pernah diajari sopan santun. Lihat meja ini. Ibu sengaja kan? Suara Sarah tidak melengking tinggi. Namun nadanya rendah, dingin, dan menusuk. Itu adalah jenis suara yang lebih menakutkan daripada teriakan. Karena mengandung ancaman yang terpendam. Ibu Fatimah menunduk. Tidak berani menatap menantunya, apalagi menatap lensa kamera yang seolah-olah mata raksasa yang menghakiminya. Maaf Sarah, tangan ibu licin. Ibu tidak sengaja. Alasan. Selalu alasan. Potong Sarah cepat. Mematikan rekaman videonya, ia merasa puas telah mendapatkan satu lagi bukti kenakalan mertuanya hari ini. Sarah kemudian menarik piring bubur itu dengan kasar, menjauhkannya dari jangkauan Ibu Fatimah, padahal isinya belum habis separuh. Tindakan ini bukan lagi tentang membersihkan meja, melainkan sebuah hukuman. Penarikan makanan adalah cara Sarah mengatakan bahwa hak untuk kenyang harus ditukar dengan kepatuhan mutlak dan kesempurnaan motorik yang mustahil dimiliki oleh lansia seusia Ibu Fatimah. Kalau tidak bisa makan dengan benar, lebih baik tidak usah makan dulu sampai ibu bisa menghargai kebersihan rumah ini. Sarah capek, Bu. Sarah bukan pembantu yang bisa setiap detik mengelap kotoran ibu. Ibu Fatimah hanya bisa memandangi piringnya yang dijauhkan dengan tatapan nanar. Perutnya masih perih, namun rasa takut membuatnya membisu. Ia belajar bahwa membantah atau sekadar memohon hanya akan memperpanjang durasi omelan Sarah. Strategi bertahan hidupnya kini adalah diam dan mengecilkan diri, berharap ia tidak terlihat, berharap ia tidak menjadi beban. Namun bagi Sarah, diamnya Ibu Fatimah ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan pasif, sebuah sikap keras kepala yang perlu dihancurkan. Siang harinya, eskalasi itu meningkat. Sarah mulai menerapkan isolasi terselubung. Ia membiarkan Ibu Fatimah duduk di ruang tengah dengan televisi yang dimatikan, sementara dirinya sibuk di kamar atau di dapur dengan suara musik yang keras. Ia menciptakan tembok tak kasat mata. Jika Ibu Fatimah memanggil meminta air minum, Sarah berpura-pura tidak dengar sampai panggilan ketiga atau keempat. Ketika akhirnya ia datang, ia tidak membawa air dengan wajah ramah, melainkan dengan hentakan kaki yang disengaja dan wajah yang ditekuk masam. Apalagi ibu tidak lihat Sarah sedang setrika. Jangan manja. Kalimat itu, jangan manja, menjadi mantra baru Sarah. Ia meyakini bahwa melayani kebutuhan dasar mertuanya akan membuat wanita tua itu semakin lembek dan menyusahkan. Dalam logika Sarah yang semakin bengkok, membiarkan Ibu Fatimah haus atau kesulitan ke kamar mandi adalah bentuk latihan kemandirian. Ia merasa sedang melatih mertuanya, layaknya melatih balita, tanpa menyadari bahwa ia sedang melucuti martabat seorang manusia. Puncaknya terjadi menjelang sore. Insiden kecil yang menjadi pemantik api besar itu bermula dari hal sepele. Ibu Fatimah yang merasa pusing karena kurang asupan makanan sejak pagi, mencoba berjalan sendiri ke kamar mandi. Langkahnya gontai. Di lorong dekat dapur, kakinya tersandung tepi karpet yang sedikit terlipat. Tubuh rentanya oleng, dan tangannya secara refleks menyambar vas bunga hiasan di atas meja konsol untuk menahan diri. Prang! Vas keramik itu pecah
berkeping-keping di lantai. Air bekas rendaman bunga merembes membasahi karpet bulu kesayangan Sarah. Ibu Fatimah jatuh terduduk di antara pecahan beling. Napasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Ia tidak terluka parah, hanya goresan kecil. Tapi rasa takut yang menjalar di tulang punggungnya jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sarah muncul dari kamar tidur seperti badai. Matanya membelalak lebar saat melihat kekacauan di lorong. Wajahnya memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ini bukan sekadar tumpahan bubur. Ini adalah perusakan properti. Serangan langsung terhadap estetika rumah yang ia jaga mati-matian. Ya Tuhan, apa yang ibu lakukan? Teriak Sarah. Suaranya kali ini pecah, melengking memenuhi seluruh rumah. Ia tidak berlari untuk menolong mertuanya yang terduduk gemetar di lantai. Ia justru berlari memeriksa karpetnya. Sarah berjongkok, menyentuh bagian yang basah dengan wajah jijik, seolah-olah itu adalah racun. Karpet ini mahal, Bu. Mas Ari beli ini susah payah. Kenapa ibu selalu merusak segalanya? Kenapa ibu tidak bisa diam saja duduk di kursi? Sarah berdiri, menjulang di atas ibu Fatimah yang masih meringkuk. Bayangan tubuh Sarah menutupi cahaya lampu, membuat sosoknya tampak seperti raksasa bagi wanita tua itu. Ibu Fatimah mencoba bicara, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ibu mau ke kamar mandi. Maafkan ibu, Sarah, ibu ganti nanti. Cicit ibu Fatimah dengan suara serak. Ganti, pakai apa? Uang ibu? Ibu pikir uang pensiun ibu cukup untuk mengganti kerugian mental saya menghadapi ibu setiap hari? Sarah tertawa. Sebuah tawa kering yang hampa emosi. Ibu itu parasit, benalu. Mas Ari terlalu baik menampung ibu, dan ini balasan ibu. Kata-kata itu meluncur deras, menghantam mental ibu Fatimah lebih keras daripada pukulan fisik. Parasit, benalu, kata-kata itu meruntuhkan situs sisa harga diri yang masih dimiliki ibu Fatimah. Ia merasa lebih rendah dari debu. Namun, amarah Sarah belum surut. Melihat ibu Fatimah menangis justru membuatnya semakin muak. Menurut Sarah, air mata itu adalah senjata manipulatif orang tua untuk memancing rasa iba. Dan Sarah berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan kalah oleh manipulasi itu. Ia harus tegas, ia harus memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh mertuanya. Omelan saja sudah tidak mempan. Sarah menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat karena emosi. Tatapannya berubah dari yang tadinya baropiapi penuh amarah, kini menjadi dingin dan penuh perhitungan. Ia menatap ibu Fatimah yang masih berusaha bangun. Jangan bergerak, perintah Sarah datar. Tetap di situ, duduk di situ, di antara pecahan yang ibu buat sendiri. Sarah melangkah ke dapur, bukan untuk mengambil sapu, melainkan mengambil segelas air dingin dari kulkas. Ia meminumnya sedikit, lalu kembali menatap mertuanya. Sebuah ide gelap mulai tumbuh di benaknya. Ide itu terasa masuk akal baginya. Jika kata-kata tidak bisa masuk ke otak yang sudah pikun, mungkin sensasi fisik bisa menjadi pengingat yang lebih efektif. Seperti melatih hewan peliharaan yang nakal, pikirnya. Hukuman haruslah sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan instan. Ibu tahu mulut saya sudah berbusa menasihati ibu, tapi ibu bebal.
Ibu seperti anak kecil yang nakal, ucap Sarah sambil berjalan perlahan memutari Ibu Fatimah yang masih duduk di lantai. Kalau anak kecil nakal, mereka harus dihukum supaya ingat, disetrap, diisolasi, supaya mereka merenungkan kesalahannya. Sarah berjongkok lagi, menatap mata Ibu Fatimah lekat-lekat. Tidak ada belas kasihan di sana. Hanya ada keinginan kuat untuk mendominasi dan mengontrol. Bangun, perintah Sarah. Ibu Fatimah berusaha bangkit dengan susah payah. Kakinya sakit. Mau kemana Sarah? Ke kamar mandi. Bukan untuk buang air, jawab Sarah dingin. Ibu butuh tempat yang tenang untuk berpikir. Di kamar ibu ada kasur. Itu terlalu nyaman. Ibu tidak akan belajar kalau nyaman. Ibu harus merasakan betapa tidak enaknya hidup kalau terus-terusan menyusahkan orang lain. Sarah mencengkeram lengan atas Ibu Fatimah. Cengkeraman itu kuat, menyakitkan pada kulit yang sudah tipis itu. Ia menuntun atau lebih tepatnya menyeret mertuanya menuju kamar mandi tamu yang jarang dipakai di bagian belakang rumah. Kamar mandi itu kecil, dingin, dan lantainya selalu terasa lebih beku. Sarah, jangan. Ibu takut gelap. Sarah, ibu janji tidak akan jalan-jalan lagi. Ibu Fatimah mulai memohon, menyadari arah tujuan mereka. Instingnya berteriak bahaya. Esti, jangan berisik. Tetangga dengar, nanti dikira saya jahat. Ini demi kebaikan ibu, supaya ibu ingat untuk hati-hati. Supaya ibu ingat siapa yang berkuasa di rumah ini saat Mas Ari tidak ada. Bisik Sarah tepat di telinga mertuanya. Sarah mendorong pelan tubuh ringkih itu masuk ke dalam kamar mandi. Ia tidak memukul, tidak menendang. Ia hanya menempatkan Ibu Fatimah di sana, di atas lantai ubin yang dingin. 1 jam. Renungkan kesalahan ibu di sini. Jangan berteriak, atau saya tambah waktunya, ancam Sarah. Pintu kamar mandi itu ditutup. Bunyi, klik, kunci dari luar terdengar seperti vonis hukuman mati bagi jiwa Ibu Fatimah. Di dalam, kegelapan menyergap seketika karena Sarah sengaja tidak menyalakan lampu. Hanya ada sedikit cahaya remang dari ventilasi kecil di atas. Ibu Fatimah merapat ke pintu, mengetuk pelan dengan tangan gemetar. Sarah, buka. Ibu sesak. Di luar pintu, Sarah berdiri sejenak. Ia mendengarkan rintihan itu dengan wajah datar. Ia merasa baru saja menegakkan keadilan. Ia merasa baru saja menerapkan metode pendidikan yang diperlukan. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, mengetik pesan singkat kepada suaminya. Mas, Ibu, hari ini rewel sekali, sampai mecahin vas bunga mahal. Aku capek banget, Mas. Tapi tenang aja, aku lagi sabar ngurusin Ibu. Doain aku kuat ya. Sarah tersenyum tipis, menyimpan ponselnya, dan melangkah pergi, meninggalkan ibunya yang terkurung dalam dingin dan gelap. Memulai babak baru penyiksaannya yang ia anggap sebagai disiplin. Batas kemanusiaan itu telah ia langgar, dan ia tidak berniat untuk mundur. Udara di dapur sore itu terasa begitu berat, seolah oksigen telah disedot habis oleh amarah yang menggelegak di dada Sarah. Bunyi piring pecah yang baru saja menghantam lantai keramik masih menyisakan gema yang menyakitkan di telinga. Di sudut ruangan, Ibu Fatimah berdiri gemetar. Tangannya yang keriput mencengkeram ujung kebaya lusuhnya. Matanya yang rabun menatap nanar pada pecahan beling di dekat kakinya. Takut untuk bergerak, takut untuk bersuara. Sarah tidak berteriak kali ini. Keheningan darinya justru jauh lebih mengerikan daripada bentakan. Wanita muda itu melangkah perlahan mendekati mertuanya. Napasnya terdengar menderu halus, namun tajam. Ia merasa lelah.
lelah mengurus rumah, lelah dengan rengekan anak-anak. Dan yang paling membuatnya muak adalah keberadaan wanita tua yang dianggapnya hanya menambah beban hidup. Sudah berapa kali aku bilang, Bu? Suara Sarah terdengar rendah, namun penuh penekanan yang menusuk. Kalau pegang barang itu yang becus. Apa ibu sengaja mau bikin aku susah terus? Mau bikin kakiku luka kena beling ini? Ibu Fatimah menggeleng lemah. Bibirnya bergetar tanpa suara. Ia ingin meminta maaf, tetapi tenggorokannya tercekat oleh rasa takut yang melumpuhkan. Sarah mendengus kasar. Matanya menyapu sekeliling, mencari sesuatu untuk melampiaskan kekesalannya yang sudah memuncak. Hingga pandangannya jatuh pada pot tanaman hias kecil yang terguling di dekat pintu belakang tanah. Pasirnya berserakan sedikit akibat tersenggol sapu tadi pagi. Ide gila itu muncul begitu saja. Sebuah impuls kejam yang didorong oleh keinginan untuk menghukum, untuk memberi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Tanpa peringatan, Sarah mencengkeram lengan kurus Ibu Fatimah dan menyeretnya kasar menuju pintu belakang. Tenaga wanita tua itu sama sekali bukan tandingan bagi menantunya yang sedang kalap. Ampun, Sarah, sakit, rintih Ibu Fatimah. Kakinya tersandang-sandang mengikuti langkah lebar Sarah. Sarah tidak peduli. Ia menghempaskan tubuh mertuanya hingga terduduk di lantai teras yang berdebu. Tangan Sarah dengan cekatan merogoh saku daster, mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia membuka aplikasi kamera, menggesernya ke mode video, dan menekan tombol rekam. Lampu kilat menyala, menyorot wajah ketakutan Ibu Fatimah yang kini memucat seperti mayat. Ini, kata Sarah, suaranya berubah menjadi nada sinis yang dibuat-buat. Seolah sedang berbicara pada anak kecil yang nakal. Ia mengarahkan kamera ke wajah mertuanya, lalu dengan tangan kirinya, ia memungut segenggam tanah pasir dari pot yang pecah. Ibu kan suka bikin kotor lantai, suka bikin berantakan. Jadi, biar ibu tahu rasanya kotoran itu, biar ibu ingat kalau lain kali harus hati-hati, racau Sarah. Logikanya telah terdistorsi total, menganggap penyiksaan ini sebagai metode pendisiplinan. Ayo, buka mulutnya, makan ini. Anggap saja ini obat biar ibu nggak pikun lagi. Jangan Sarah, kotor. Ibu Fatimah menangis. Air matanya meleleh, membasahi pipi yang keriput. Ia menutup mulutnya ropet-ropet, menggelengkan kepala dengan putus asa. Buka, bentak Sarah. Tangan kirinya kini memaksa rahang Ibu Fatimah terbuka dengan kasar. Adegan selanjutnya adalah mimpi buruk yang terwujud di dunia nyata. Sarah dengan satu tangan masih stabil memegang ponsel untuk merekam setiap detiknya, menjejalkan tanah berpasir itu ke dalam mulut mertuanya. Suara tersedak dan batuk Ibu Fatimah terdengar menyayat hati, bercampur dengan suara Sarah yang terus menggumamkan kalimat-kalimat pembenaran di balik layar ponsel. Ditelan, Bu. Jangan dimuntahkan. Ini pelajaran, ucap Sarah dingin ke arah kamera, memastikan edukasi sesatnya terdokumentasikan dengan sempurna. Lihat teman-teman, kalau punya orang tua yang susah diatur, kadang kita harus tegas, keras sedikit, tidak apa-apa, demi kebaikan mereka juga. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Sarah melepaskan cengkramannya. Ibu Fatimah terbatuk-batuk hebat, memuntahkan sisa pasir bercampur air liur dan air mata ke lantai. Tubuhnya terguncang hebat oleh isak tangis yang tertahan. Sarah mematikan rekaman videonya dengan puas. Ia merasa menang. Ia merasa telah menegakkan aturan di rumahnya sendiri. Bersihkan itu nanti. Awas, kalau masih ada pasir waktu aku balik,
mengancam Sarah sebelum berbalik badan. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Ibu Fatimah yang masih tersenggel-senggel mencari udara di teras belakang. Sarah meletakkan ponselnya di atas meja makan begitu saja. Layarnya masih menyala redup. Adrenalin yang tadi memuncak kini perlahan surut, digantikan oleh rasa lelah fisik. Ia butuh mandi untuk mendinginkan kepala. Tanpa memedulikan ponselnya yang tidak terkunci, Sarah melenggang menuju kamar mandi, menutup pintu, dan menyalakan keran air. Rumah itu kembali hening sejenak. Hanya terdengar suara air gemericik dari kamar mandi dan isak tangis sayup dari halaman belakang. Namun, keheningan itu pecah ketika pintu depan terbuka. Ria, cucu Ibu Fatimah yang baru berusia 7 tahun, pulang bermain dari rumah tetangga. Wajahnya ceria, rambutnya sedikit berantakan, dan senandung kecil keluar dari bibir mungilnya. Ia berlari kecil menuju meja makan, mencari camilan. Namun matanya yang jeli langsung tertuju pada benda pipih bercahaya di atas meja. Ponsel ibunya. Bagi Ria, ponsel itu adalah kotak harta karun berisi permainan dan video lucu. Sarah sering membiarkan Ria memainkannya agar bocah itu diam dan tidak mengganggu. Dengan langkah ringan, Ria memanjat kursi dan meraih ponsel tersebut. Karena baru saja dipakai, ponsel itu belum terkunci otomatis. Jari-jari kecil Ria dengan lincah mengetuk ikon galeri. Ia bosan dengan permainannya dan ingin melihat video kucing atau kartun yang mungkin disimpan ibunya. Namun, video paling atas di galeri bukanlah kucing lucu. Itu adalah thumbnail wajah neneknya. "Loh, nenek," gumam Ria polos. Rasa penasaran anak-anak menuntun jarinya untuk menekan tombol play. Video itu berputar. Ria menonton dengan kening berkerut. Ia melihat ibunya menyuapkan tanah ke mulut neneknya. Di mata Ria yang belum mengerti konsep kekejaman, adegan itu membingungkan. Mengapa nenek macan tanah? Apakah itu permainan? Suara ibunya di video terdengar tegas, seperti saat ibu guru sedang mengajar di kelas. "Nenek makan apa itu? Kok kotor?" bisik Ria pada dirinya sendiri. Ia tidak merasa takut, hanya bingung dan sedikit geli karena melihat neneknya belepotan. Teringat pada bibinya adik dari ayahnya yang tinggal di luar kota dan sering memanjakannya. Ria tiba-tiba punya ide. Bibinya itu selalu meminta Ria mengirimkan foto atau video kalau sedang ada kejadian lucu di rumah. Dengan navigasi yang sudah ia hafal di luar kepala, Ria menekan ikon berbagi. Aplikasi WhatsApp terbuka. Nama Tante Ratna, adik ipar Sarah, berada di urutan teratas daftar obrolan karena baru kemarin mereka berbalas pesan suara. Tanpa ragu, tanpa beban, dan tanpa sedikit pun menyadari bahwa ia sedang memegang kunci kehancuran ibunya sendiri, Ria menekan tombol kirim. Send, tanda centang 1, berubah menjadi 2, lalu berubah menjadi biru dalam hitungan detik. Ria meletakkan kembali ponsel itu di meja saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Ia melompat turun dari kursi dan berlari ke kamarnya. Takut dimarahi ibunya karena menyentuh ponsel tanpa izin. Ia tidak tahu bahwa di seberang sana, di kota yang berbeda, sebuah bom waktu baru saja meledak di tangan bibinya. Di sebuah ruang tamu yang nyaman, Ratna sedang bersantai sepulang kerja. Notifikasi pesan dari nomor kakak iparnya muncul di layar. Ia tersenyum, mengira itu adalah video Ria yang sedang bernyanyi atau menari. "Duh, si Ria kirim apa lagi nih sore-sore?" gumam Ratna sambil membuka pesan itu. Senyum di wajah Ratna membeku seketika saat video itu mulai berputar. Detik demi detik berlalu. Wajah Ratna berubah drastis. Dari senyum menjadi kerutan bingung.
Lalu matanya membelalak lebar. Dalam horor yang tak terlukiskan, ia mendekatkan ponsel ke telinganya, memastikan pendengarannya tidak salah. Suara Sarah yang dingin dan kejam terdengar jelas. "Makan ini, anggap saja ini obat." Darah Ratna mendidih, jantungnya berdegup kencang, seolah mau meledak. Tangannya gemetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang tiba-tiba membakar seluruh saraf di tubuhnya. Ia melihat ibu kandungnya sendiri diperlakukan lebih buruk daripada binatang oleh wanita yang seharusnya merawatnya. "Sarah," desis Ratna. Napasnya memburu, air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. "Biadab kamu, Sarah." Video itu berakhir. Layar menjadi hitam, memantulkan wajah Ratna yang kini merah padam menahan murka. Ia tidak bisa berpikir jernih. Rasa ibanya pada sang ibu bercampur dengan kebencian yang mendalam pada kakak iparnya. Tanpa pikir panjang, jari Ratna menari di atas layar. Ia meneruskan video itu ke grup keluarga besar. Ia mengirimkannya ke kakaknya, suami Sarah. Ia bahkan mengirimkannya ke grup warga lingkungan rumah ibunya yang ia kenal. Ia ingin dunia tahu. Ia ingin semua orang melihat wajah asli Sarah. Di dapur rumah Sarah, Sarah baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di kepala, merasa segar dan tenang kembali. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di dunia maya, video pendidikan yang ia banggakan itu kini sedang menyebar seperti virus ganas, memicu gelombang kemarahan yang akan segera menghantam pintu rumahnya. Sarah mengambil ponselnya, berniat mengecek pesan masuk. Namun, sebelum ia sempat membuka kunci layar, sebuah panggilan masuk dari suaminya membuat ponsel itu bergetar panjang di tangannya. Bukan panggilan biasa, tapi panggilan video. Dan di sudut layar, notifikasi pesan WhatsApp terus bermunculan tanpa henti, satu demi satu, dengan kecepatan yang tidak wajar. Badai itu telah datang, diundang oleh jemari polos seorang anak kecil. Denting notifikasi di ponsel Sarah yang awalnya berirama lambat, tiba-tiba berubah menjadi rentetan bunyi tanpa henti, menyerupai alarm bahaya yang meraung di tengah malam. Dalam hitungan jam, video berdurasi 2 menit itu telah menyebar seperti wabah digital yang tak terkendali. Algoritma media sosial bekerja dengan kejam dan efisien, mendorong tayangan pasir horor ke beranda jutaan pengguna, bukan sebagai konten hiburan, melainkan sebagai bukti kejahatan kemanusiaan. Jagat maya berguncang hebat. Kolom komentar yang biasanya dipenuhi emoji tawa atau pujian palsu dari sesama kreator konten, kini berubah menjadi lautan sumpah serapah dan kemarahan. Tagar "Selamatkan Ibu Fatimah" dan "Penjara untuk Sarah" menduduki puncak Astoris, trending topik Astoris nasional dalam waktu singkat. Netizen dengan kemampuan investigasi kolektif mereka tidak butuh waktu lama untuk melacak lokasi rumah Sarah. Alamat yang selama ini menjadi studio penyiksaan terselubung itu kini terpampang jelas di berbagai forum diskusi. Keesokan paginya, sinar matahari tidak membawa kehangatan bagi Sarah, melainkan kepanikan yang mencekik. Ia terbangun bukan karena alarm ponselnya, melainkan karena suara riuh rendah dari luar pagar rumahnya. Ketika ia mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu, wajahnya pucat pasi. Halaman depan rumahnya telah dipenuhi oleh kerumunan orang. Bukan penggemar yang meminta tanda tangan, melainkan puluhan wartawan dari berbagai stasiun televisi nasional, lengkap dengan kamera-kamera besar dan mobil, satellite news gathering, SNG yang memblokir jalan, cahaya lampu kilat, kamera meletap-letap,
Bahkan sebelum Sarah menampakkan diri sepenuhnya, pemilik akun Sarah Official diduga melakukan penganiayaan berat terhadap orang tua kandung. Suara seorang reporter berita terdengar lantang, menembus dinding rumah yang tipis, melaporkan secara langsung untuk siaran pagi. Sarah gemetar, jemarinya yang biasanya lincah menari di atas layar sentuh, kini kaku. Ia mencoba membuka aplikasi media sosialnya untuk membuat klarifikasi. Namun tangannya terhenti saat melihat ribuan pesan ancaman di kotak masuknya. Dunianya yang dibangun di atas kepalsuan, likes, dan views sedang runtuh menimpanya. Belum sempat Sarah memproses kekacauan di luar, gedoran keras terdengar di pintu utama. Bukan ketukan sopan tamu, melainkan ketukan otoritas yang menuntut akses. "Polisi, buka pintunya!" Jantung Sarah seakan berhenti berdetak. Ia mundur selangkah, menabrak meja hias hingga vas bunga pecah berantakan di lantai. Suara pecahan itu seolah menjadi gong, dimulainya babak akhir dari kebebasannya. Pintu didobrak paksa setelah peringatan ketiga diabaikan. Masuklah sekelompok petugas berseragam coklat, didampingi oleh beberapa petugas berpakaian preman. Namun, sosok yang membuat lutut Sarah lemas bukanlah para polisi itu, melainkan wanita parubaya yang berdiri di belakang mereka dengan wajah merah padam, menahan tangis dan amarah. "Bibi, Ria." "Tante Ria," lirih Sarah. Suaranya tercekat. Bibi Ria tidak menjawab. Tatapannya tajam, penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Ia langsung menunjuk ke arah Sarah. "Itu dia, Pak. Itu keponakan saya yang tega menyiksa ibunya sendiri demi konten." Seorang perwira polisi mendekati Sarah, membacakan hak-haknya dengan nada datar namun tegas. "Saudari Sarah, Anda kami tangkap atas dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran lansia, dan pelanggaran undang-undang IT terkait penyebaran konten kekerasan." "Tunggu, ini salah paham, Pak." Sarah berteriak histeris saat tangan dingin borgol menyentuh pergelangan tangannya. Ia meronta, mencoba melepaskan diri. "Itu cuma prank, cuma acting. Ibu saya setuju kok." "Tante, tolong bilang sama mereka ini cuma buat konten." Bibi Ria melangkah maju, tangannya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. "Setuju? Kamu bilang ibumu yang pikun dan tak berdaya itu setuju makan pasir. Di mana hati nuranimu, Sarah? Dia yang melahirkanmu." Polisi segera menggelandang Sarah keluar rumah. Momen itu menjadi santapan empuk bagi para jurnalis yang sudah menunggu seperti hiu mencium bau darah. Ratusan lensa kamera menyorot wajah Sarah yang tertunduk. Rambutnya akak-akoken tanpa riasan, glowing yang biasa ia pamerkan. Kilatan, blitz yang menyilaukan kali ini tidak membuatnya merasa seperti selebriti, melainkan seperti buronan paling hina. Sorakan cemooh dari warga sekitar yang ikut menonton terdengar menyakitkan. Sementara Sarah dimasukkan ke dalam mobil patroli dengan pengawalan ketat. Tim medis dan pekerja sosial dari Dinas Sosial bergegas masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Ibu Fatimah. Bibi Ria ikut masuk, memandu mereka ke kamar belakang yang pengap. Pemandangan di dalam sana membuat siapapun yang melihatnya menahan napas. Ibu Fatimah duduk di sudut kasur yang tak berseprai, tatapannya kosong. Sementara di lantai masih berserakan sisa pasir dari video terkutuk semalam. Aroma tak sedap menguar, campuran dari bau apek dan kotoran yang tidak dibersihkan dengan layak. Mbak Fatimah," panggil Bibi Ria. Suaranya pecah,
menjadi isak tangis. Ia menghambur memeluk kakaknya yang kurus kering itu. Tulang-tulang rusuk Ibu Fatimah terasa menonjol di balik kulitnya yang keriput dan kusam. Ibu Fatimah hanya mengerjap pelan, seolah tidak memahami keributan yang terjadi. "Sarah mana? Sarah marah lagi ya?" tanyanya lirih dengan suara parau. Pertanyaan polos itu menghunjam hati Bibiria lebih tajam dari sembilu. Bahkan dalam penderitaannya, ingatan Ibu Fatimah masih didominasi oleh ketakutan akan kemarahan anaknya. "Tidak, Mbak. Sarah tidak akan marah lagi. Mbak aman sekarang," bisik Bibiria sambil mengelus punggung kakaknya yang ringkih. Tim medis segera melakukan pemeriksaan awal. Hasil visum sementara di tempat kejadian sungguh mengejutkan dan memilukan. Bukan hanya sisa pasir yang ditemukan di rongga mulut, tetapi juga tanda-tanda dehidrasi parah dan malnutrisi kronis. Lebih mengerikan lagi ketika lengan baju Ibu Fatimah disingkap. Terlihat serangkaian memaradai yang baru berwarna biru keunguan. Ada pula yang sudah memudar menjadi kuning kehijauan. Jejak-jejak kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang dan sistematis. Fakta-fakta ini bocor ke media dengan cepat. Gelombang kemarahan publik yang tadinya sudah besar kini berubah menjadi tsunami tuntutan keadilan. Berita penangkapan Sarah disiarkan secara live di seluruh saluran televisi nasional. Pakar hukum, psikolog, hingga tokoh masyarakat angkat bicara, mengutuk keras tindakan yang dianggap telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan budaya menghormati orang tua. Di kantor polisi, Sarah duduk di ruang interogasi yang dingin. Tidak ada ring light, tidak ada filter kecantikan, hanya lampu neon putih yang menyorot wajah aslinya yang penuh ketakutan. Penyidik meletakkan tumpukan berkas di atas meja. "Kami sudah memeriksa ponsel Anda, Saudari Sarah. Kami menemukan puluhan video lain yang belum diunggah. Video Anda membentak ibu Anda, membiarkannya kelaparan agar dia terlihat dramatis saat makan. Hingga video Anda tertawa saat ibu Anda jatuh terpeleset." Sarah terdiam, bibirnya gemetar. Saya cuma mau terkenal, Pak. Semua orang melakukan hal gila demi views. Kenapa cuma saya yang disalahkan? Saya butuh uang dari endorse untuk merawat ibu juga." Merawat. Penyidik itu menatap Sarah dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan ibu Anda mengalami gizi buruk tingkat berat. Uang endorse yang Anda banggakan itu lari kemana? Ke tas branded Anda, ke perawatan wajah Anda, sementara ibu Anda dipaksa memakan kotoran demi algoritma. Penyangkalan Sarah runtuh seketika. Ia menyadari bahwa narasi anak berbakti yang selama ini ia bangun di media sosial telah hancur lebur, digantikan oleh label anak durhaka yang akan melekat seumur hidupnya. Tidak ada tombol delete untuk menghapus jejak kejahatannya di dunia nyata. Sementara itu, di rumah sakit daerah, Ibu Fatimah telah mendapatkan perawatan intensif. Ia terbaring di kasur yang bersih, dengan selang infus yang mengalirkan nutrisi ke tubuhnya yang renta. Bibiria duduk di sampingnya, menggenggam tangan kakaknya erat-erat, seolah takut jika dilepaskan. Kakaknya akan kembali ke neraka dunia itu. Masyarakat tidak tinggal diam. Puluhan karangan bunga berisi doa dan dukungan untuk Ibu Fatimah membanjiri halaman rumah sakit. Donasi
online yang digalang oleh komunitas netizen terkumpul dalam jumlah fantastis hanya dalam beberapa jam, memastikan Ibu Fatimah akan mendapatkan perawatan terbaik dan kehidupan yang layak setelah ini. Kasus ini menjadi titik balik gempar nasional yang terjadi bukan sekadar sensasi sesaat, melainkan sebuah gema keadilan yang memekakkan telinga. Pihak berwenang berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman maksimal bagi Sarah sebagai efek jera. Malam itu, di balik jeruji besi yang dingin, Sarah mendengar sayap-sap suara berita dari televisi di ruang jaga. Wajahnya sendiri terpampang di layar dengan judul besar, "Tragedi demi konten. Anak kandung resmi jadi tersangka." Ia menangis sendirian di sudut sel, tanpa ada satupun follower yang bisa memberikan like untuk air matanya. Keadilan telah menemukan jalannya. Meski harus melalui lorong gelap penderitaan seorang ibu yang tak bersuara. Gema palu hakim mungkin belum diketuk, namun vonis sosial telah jatuh seberat-beratnya, mengubur ambisi Sarah di bawah reruntuhan keserakahannya sendiri. Ruang sidang pengadilan negeri itu terasa sesak, seolah oksigen disedot keluar oleh ketegangan yang menggantung berat di udara. Desus-desus pengunjung yang memadati bangku kayu panjang seketika senyap saat hakim mengetukkan palu, menandakan dimulainya persidangan yang telah menjadi buah bibir masyarakat kota itu. Di kursi pesakitan, Sarah duduk dengan postur tubuh yang tegak sempurna. Tidak ada sedikit pun gurat penyesalan di wajahnya yang dipulas riasan tipis, namun elegan. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika licin, kontras dengan noda hitam perbuatannya yang sebentar lagi akan dibedah di hadapan hukum. Jaksa penuntut umum, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam di balik kacamata tebalnya, berdiri perlahan. Ia tidak membuang waktu dengan retorika berbelit-belit. Yang mulia, kami menghadirkan bukti kunci, sebuah rekaman video yang diambil dari kamera tersembunyi di kediaman terdakwa. Layar proyektor di sisi kanan ruang sidang menyala. Gambar yang muncul awalnya buram, namun suaranya terdengar jernih dan mengerikan. Ruang sidang yang hening itu seketika dipenuhi oleh suara bentakan Sarah yang melengking, disusul bunyi tamparan yang terdengar basah dan keras. "Dasar orang tua tidak berguna, makan saja berantakan. Kau sengaja membuatku susah ya?" Di layar terlihat jelas sosok Sarah menjambak rambut Ibu Fatimah yang memutih, memaksa wajah wanita tua itu menengadah, lalu menyiramkan segelas air ke wajahnya. Penonton menahan napas. Beberapa menutup mulut dengan tangan. Ngeri, bunyi isak tangis tertahan terdengar dari deretan bangku belakang. Namun, Sarah tetap tenang. Ia menatap layar itu dengan ekspresi datar, seolah sedang menonton siaran berita yang membosankan, bukan rekaman kejahatannya sendiri. Ketika video berakhir, jaksa memanggil saksi korban. Pintu samping terbuka, dan petugas sosial mendorong kursi roda masuk. Di atasnya, Ibu Fatimah duduk, tampak jauh lebih kecil dan rapuh daripada sebelumnya. Tubuhnya yang kurus gemetar di balik selimut tipis yang menutupi kakinya. Petugas sosial yang mendampinginya memegang tangan keriput itu dengan lembut, memberikan kekuatan. "Ibu Fatimah," jaksa memulai dengan suara yang dilembutkan, sangat kontras dengan nada yang ia gunakan pada Sarah. "Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi pada hari itu?" Ibu Fatimah mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang rabun menkari-kari sosok anaknya di antara kerumunan. Namun pandangannya terhalang oleh air mata. Dengan suara lirih, nyaris berbisik, ia mulai berbicara. Saya
Saya hanya ingin makan sendiri. Tangan saya gemetar. Sendoknya jatuh. Lalu apa yang dilakukan menantu ibu? Tanya jaksa. Dia marah. Suara Ibu Fatimah pecah. Dia bilang saya kotor. Dia bilang saya hama. Dia memukul pipi saya. Panas sekali rasanya. Saya minta ampun. Tapi dia bilang itu hukuman. Pengakuan itu menghantam ruang sidang seperti gelombang pasang. Rasa iba bercampur amarah memenuhi ruangan. Namun, ketika giliran pembelaan diberikan kepada Sarah, atmosfer berubah menjadi dingin yang mencekam. Sarah berdiri, menatap langsung ke arah Ibu Fatimah tanpa rasa bersalah. Saya keberatan dengan istilah penyiksaan yang mulia, ucap Sarah dengan nada bicara yang teratur dan formal. Seolah ia adalah seorang guru yang sedang menjelaskan kurikulum. Ibu mertua saya menderita demensia parsial dan memiliki kebiasaan buruk yang tidak higienis. Apa yang saya lakukan adalah bentuk pendisiplinan. Lanjut Sarah. Dagunya terangkat angkuh. Saya tidak menyiksanya. Saya sedang mendidiknya. Saya berusaha menyembuhkan perilaku joroknya yang tidak bisa ditoleransi di rumah saya. Orang tua seperti dia perlu ketegasan, bukan dimanja, atau mereka akan semakin menjadi beban. Kekejaman dalam logika Sarah membuat para pengunjung sidang terperangah. Ia tidak menyangkal perbuatannya. Ia justru membenarkannya dengan arogansi yang mengerikan. Ia merasa dirinya adalah korban yang harus mengurus orang tua yang merepotkan. Dan kekerasan adalah metode pengobatan yang sah baginya. Di sudut ruangan, Budi duduk gelisah. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tampak seperti orang yang terjepit di antara dua dinding batu yang bergerak mendekat. Ketika namanya dipanggil sebagai saksi berikutnya, Budi bangkit dengan lutut gemetar. Ia berjalan menuju kursi saksi, menghindari tatapan semua orang. Ia tidak berani menatap ibunya yang kini sedang ditenangkan oleh petugas sosial. Dan ia terlalu takut untuk menatap Sarah yang menatapnya dengan sorot mata menuntut sorot mata yang selama bertahun-tahun telah mengendalikan hidupnya. Saudara Budi, jaksa menekan, suaranya memberat. Anda adalah suami terdakwa dan anak kandung korban. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda mengetahui perlakuan istri Anda terhadap ibu kandung Anda selama ini? Budi menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Ia melirik Sarah sekilas. Istrinya itu memberikan tatapan tajam, sebuah isyarat bisu untuk tetap bungkam atau membela dirinya. Saya, Budi tergagap. Saya sibuk bekerja, Pak. Saya jarang di rumah. Tapi Anda melihat lebam di tubuh ibu Anda, bukan? Desak jaksa. Anda mendengar keluhan ibu Anda. Budi meremas tangannya sendiri. Sarah bilang, ibu jatuh. Sarah bilang ibu pikun dan sering melantur. Budi mencoba membela. Namun suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Istri saya, dia perfeksionis. Mungkin dia hanya terlalu stres mengurus ibu. Stres. Jaksa meninggikan suaranya, menunjuk ke arah layar yang kini gelap. Anda menyebut menyiram air dan menampar orang tua yang tidak berdaya sebagai bentuk stres. Saudara saksi, lihat ibu Anda. Budi tersentak. Perlahan, ia memutar kepalanya ke arah kursi roda itu. Ibu Fatimah sedang menatapnya, bukan dengan tatapan marah, melainkan tatapan penuh luka dan kekecewaan yang mendalam. Tatapan seorang ibu yang menyadari bahwa putranya telah gagal melindunginya. Pertahanan, Budi,
runtuh. Air mata merebak di sudut matanya. Namun ketakutannya pada Sarah masih mencengkeram lehernya. Ia terjebak dalam dilema yang menghancurkan jiwanya antara kesetiaan buta pada istri yang dominan dan kewajiban moral pada wanita yang melahirkannya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, bisik Budi. Suaranya nyaris tak terdengar. Sebuah pengakuan atas ketidakberdayaannya sendiri. Saya takut. Takut pada siapa? Kejar jaksa. Budi menunduk dalam. Bahunya berguncang. Ia tidak menjawab. Tapi kebisuan itu justru meneriakkan jawaban yang paling jujur. Di kursi terdakwa, Sarah mendengus kasar, memalingkan wajah dengan raut jijik melihat kelemahan suaminya. Ruang sidang kembali riuh oleh gumaman. Drama di kursi pesakitan itu tidak hanya menelanjangi kejahatan fisik Sarah, tetapi juga membongkar kerusakan mental yang ia timbulkan pada suaminya sendiri. Hari itu, di bawah sorotan lampu pengadilan, hancurlah sesa martabat sebuah keluarga, menyisakan puing-puing emosi yang berserakan di lantai ruang sidang. Ibu Fatimah menangis tanpa suara, sementara Budi masih menunduk, hancur oleh rasa bersalah yang terlambat. Ruang sidang yang biasanya terasa dingin dan steril kini dilingkupi atmosfer yang menyesakan, seolah oksigen di dalamnya perlahan disedot habis. Udara terasa berat, bukan karena kerusakan sistem ventilasi, melainkan karena bobot kebenaran yang mulai menampakkan wujud aslinya. Sarah duduk di kursi terdakwa. Jemarinya meremas kain roknya hingga memutih. Wajahnya yang biasa dipoles riasan sempurna kini tampak pias. Topeng ketenangannya mulai retak di berbagai sisi. Di kursi saksi, Dr. Ratna, seorang psikolog forensik senior dengan kacamata berbingkai tebal, duduk dengan postur tegak namun memancarkan empati. Ia baru saja disumpah, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan pisau bedah yang menguliti lapisan-lapisan kebohongan yang selama ini dibangun Sarah di rumah tangga mereka. Berdasarkan evaluasi menyeluruh dan observasi terhadap korban, suara Dr. Ratna menggema, tenang namun tegas. Ibu Fatimah tidak hanya mengalami trauma fisik. Apa yang beliau alami adalah bentuk astoris elderly abuse astoris yang sistematis, khususnya dalam bentuk intimidasi psikologis. Korban menunjukkan tanda-tanda learned helplessness, sebuah kondisi di mana seseorang merasa tidak berdaya untuk mengubah situasinya karena tekanan yang terjadi terus-menerus dalam jangka waktu lama. Budi yang duduk di barisan depan pengunjung sidang merasakan dadanya sesak. Istilah-istilah medis itu terdengar asing, namun deskripsinya menghantam ulu hatinya dengan keras. Ia teringat bagaimana ibunya sering kali menunduk diam saat Sarah masuk ke ruangan, atau bagaimana tangan tua itu gemetar hebat setiap kali mendengar suara langkah kaki istrinya yang tergesa-gesa. Dulu Budi mengira itu hanyalah faktor usia. Kini ia tahu itu adalah ketakutan murni. Jaksa penuntut umum melangkah maju, memegang sebuah berkas. Dokter, bisa Anda jelaskan mengenai profil psikologis terdakwa yang relevan dengan kasus ini? Sarah memejamkan mata, seolah tak ingin mendengar apa yang akan dikatakan selanjutnya. Terdakwa memiliki kecenderungan narsistik yang kuat dengan kebutuhan kontrol yang tinggi. Jelas, Dr. Ratna tanpa keraguan. Dalam dinamika rumah tangga, tipe kepribadian ini seringkali memanipulasi pasangan untuk mempercayai narasi mereka, sementara secara dayam-dayam mengisolasi atau menyakiti
pihak yang dianggap sebagai beban atau ancaman bagi dominasi mereka. Pola ini terlihat dari bagaimana terdakwa membatasi akses komunikasi korban dengan dunia luar yang sebelumnya dijelaskan sebagai upaya menjaga istirahat korban. Gumaman terdengar di ruang sidang. Hakim mengetuk palu sekali, meminta ketenangan. Pandangan Budi kini beralih pada Sarah. Istrinya itu menoleh sedikit, matanya basah, mencoba mengirimkan sinyal permohonan yang biasa ampuh, meluluhkan hati Budi. Tatapan yang dulu selalu membuat Budi merasa bersalah karena telah meragukannya. Namun kali ini, magis dari tatapan itu terasa hambar. Sidang berlanjut dengan menghadirkan saksi fakta yang selama ini luput dari perhatian Budi. Bi Ina, mantan asisten rumah tangga paruh waktu yang pernah bekerja di rumah mereka 2 tahun lalu, dipanggil masuk. Sarah tampak terkejut. Ia mengira Bi Ina sudah pulang ke kampung dan tidak bisa dilacak. Dengan suara bergetar ketakutan, namun didorong rasa bersalah, Bi Ina memberikan kesaksian. Saya sering melihat Nyonya Sarah membentak ibu kalau bapak sudah berangkat kerja. Ucap wanita parubaya itu sambil meremas sapu tangannya. Pernah sekali ibu menumpahkan sup karena tangannya gemetar. Nyonya tidak membersihkannya, tapi membiarkan ibu duduk di sana melihat tumpahan itu sambil memarahinya selama 1 jam. Nyonya bilang, ibu hanya menyusahkan dan lebih baik mati saja. Ruang sidang hening seketika. Hening yang mencekam. Bohong. Sarah tiba-tiba berdiri, kehilangan kendali. Dia pemalas yang saya pecat. Dia dendam pada saya. Duduk terdakwa, bentak hakim dengan suara menggelegar. Pengacara Sarah buru-buru menarik lengan kliennya, berbisik keras agar Sarah tidak memperburuk keadaan. Napas Sarah memburu, matanya nyalang menatap Bi Inah yang kini menangis terseduh-seduh. Budi merasa dunianya runtuh. Langit-langit ruang sidang seakan berputar. Potongan-potongan memori berkelebat di benaknya. Ibunya yang kurus kering, tatapan mata yang kosong, dan betapa seringnya ibunya berkata tidak apa-apa setiap kali Budi bertanya. Itu bukan tanda keikhlasan. Itu adalah tanda penyerahan diri dari seseorang yang jiwanya telah dipatahkan oleh menantunya sendiri. Saat itulah jaksa penuntut umum memanggil saksi terakhir untuk sesi ini. Saksi yang paling memberatkan, namun juga yang paling menderita dalam posisi ini. Saudara Budi, silakan maju ke kursi saksi. Langkah Budi terasa berat, seolah ada besi yang mengikat pergelangan kakinya. Ia duduk di kursi panas itu, menghadap majelis hakim, namun bisa merasakan tatapan tajam Sarah menusuk punggungnya. Ia tahu apa yang diharapkan Sarah sebelum sidang ini dimulai. Sarah sempat mengirimkan pesan panjang lebar melalui pengacaranya, mengingatkan Budi tentang cinta mereka, tentang reputasi keluarga, dan bahwa semua ini hanyalah salah paham yang dibesar-besarkan oleh orang luar. Sarah ingin Budi bersaksi bahwa ibunya memang pikun dan sering berhalusinasi. Sebuah narasi yang selama ini mereka sepakati untuk menutupi lebam-lebam kecil di tubuh sang ibu. Saudara Budi, jaksa memulai. Suaranya tajam, mengintimidasi. Anda adalah kepala keluarga. Anda tinggal di rumah yang sama. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda benar-benar tidak tahu apa yang terjadi? Atau Anda memilih untuk tidak tahu? Budi terdiam. Tenggorokannya kering. Ia melihat ke arah Sarah. Wanita itu menatapnya dengan intensitas putus asa. Bibirnya bergerak tanpa suara,
membentuk kata tolong aku. Jika Budi membela Sarah, ia mungkin bisa menyelamatkan istrinya dari hukuman penjara yang berat. Ia bisa menyelamatkan sisa-sisa nama baik istrinya. Tapi harga yang harus dibayar adalah Mengginia Kinjek, penderitaan ibunya, sendiri wanita yang telah melahirkannya, membesarkannya seorang diri, dan kini terbaring lemah di rumah sakit dalam trauma mendalam. Saudara saksi, desak hakim. Budi memejamkan mata. Ia membayangkan wajah ibunya saat terakhir kali ia jenguk sebelum sidang. Ibunya tidak mau bicara, hanya memalingkan wajah ke tembok. Itu adalah hukuman terberat bagi Budi, lebih berat dari vonis hakim manapun. Keheningan ibunya adalah jeritan kekecewaan karena putranya gagal melindunginya. Perlahan, Budi membuka matanya. Pandangannya tidak lagi tertuju pada Sarah, melainkan lurus ke arah hakim. Saya, Budi memulai, suaranya parau. Ia berdeham, mengumpulkan sisa keberanian yang ia miliki. Selama ini saya buta, Yang Mulia, bukan karena saya tidak melihat, tapi karena saya menolak untuk melihat. Sarah tersentak di kursinya. Pengacaranya tampak tegang. Istri saya, Sarah, Budi melanjutkan. Kali ini suaranya lebih tegas, meski ada getar kepedihan di sana. Dia sering mengatakan kepada saya bahwa ibu jatuh atau ibu melukai dirinya sendiri karena pikun. Saya mempercayainya karena itu lebih mudah daripada mengakui bahwa wanita yang saya nikahi menyakiti ibu saya. Budi, jerit Sarah tertahan. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Bukan lagi air mata manipulasi, tapi air mata ketakutan karena kehilangan perisai terakhirnya. Budi tidak menoleh. Ia mencengkeram pegangan kursi saksi erat-erat. Keterangan saksi, Bi Inah benar. Saya pernah mendengar teriakan itu sekali, tapi ketika saya tanya, Sarah bilang mereka hanya berdebat soal makanan. Saya memilih percaya pada istri saya dan mengabaikan ibu saya. Saya bersalah, Pak Hakim. Saya membiarkan neraka itu terjadi di rumah saya sendiri. Pengakuan itu meledak seperti bom di tengah ruangan. Pertahanan Sarah hancur lebur. Tidak ada lagi alibi. Tidak ada lagi suami yang mendukung. Kesaksian Budi bukan hanya memvalidasi semua bukti forensik dan keterangan saksi lain, tetapi juga menutup celah bagi Sarah untuk lari dari tanggung jawab. Budi menghela napas panjang. Sebuah beban raksasa terangkat dari pundaknya, namun digantikan oleh lubang besar di hatinya. Ia telah memilih kebenaran, tetapi kebenaran itu pahit. Ia telah memilih ibunya, yang berarti ia harus menghancurkan istrinya sendiri. Cukup, ucap hakim pelan, namun terdengar jelas di keheningan ruangan. Ia mencatat sesuatu di berkasnya dengan wajah serius. Saat Budi turun dari kursi saksi, ia harus berjalan melewati meja terdakwa. Sarah tidak lagi menatapnya dengan memohon. Tatapan istrinya kini kosong, campuran antara ketidakpercayaan dan kebencian. Budi tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju pintu keluar ruang sidang. Tidak sanggup lagi berada di ruangan yang sama dengan wanita yang ia cintai, sekaligus wanita yang menjadi monster bagi ibunya. Di luar ruang sidang, Budi menyandarkan punggungnya ke dinding koridor yang dingin. Kakinya lemas. Ia merosot perlahan hingga terduduk di lantai. Benang kusut itu telah terurai, tapi yang tersisa di tangannya hanyalah potanggen-potanggen kehidupan yang telah hancur. Ia telah menegakkan keadilan, tapi ia sadar tidak ada pemenang dalam tragedi ini. Yang ada hanyalah penyesalan yang terlambat dan jalan panjang untuk menebus dosa pada ibunya.
Ketukan palu itu memecah keheningan yang menyesakkan di dalam ruang sidang. Suaranya bergema tajam, seolah menghantam langsung ke dada setiap orang yang hadir. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak mampu meredam panasnya ketegangan yang memuncak. Selama berjam-jam pembacaan tuntutan dan pembelaan, Hakim Ketua, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan ekspresi yang tidak terbaca, baru saja selesai membacakan vonis. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan final, menyatakan terdakwa Sarah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dan psikis terhadap orang lanjut usia dalam lingkup rumah tangga, menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun. Dunia Sarah seakan runtuh seketika. Kakinya lemas, membuatnya nyaris merosot dari kursi pesakitan jika tidak ditahan oleh pengacara yang duduk di sebelahnya. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke arah meja hakim, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Selama ini, dalam benaknya yang terdistorsi, ia meyakini bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk disiplin, sebuah upaya keras untuk menjaga kebersihan mertuanya yang pikun. Namun, hukum melihatnya berbeda. Hukum melihatnya sebagai kekejaman tanpa ampun. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Sarah. Suaranya gemetar dan serak. Aku hanya merawatnya. Aku hanya ingin dia bersih. Namun, gumaman itu tenggelam oleh suara riuh rendah pengunjung sidang dan instruksi petugas keamanan yang segera bergerak mendekat di barisan kursi pengunjung. Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak sanggup menatap istrinya, dan lebih tidak sanggup lagi menatap foto ibunya yang sempat ditunjukkan jaksa sebagai barang bukti foto yang menampilkan memor-memor biru dan luka gores di kulit keriput wanita yang melahirkannya. Rasa malu dan penyesalan menghimpit dadanya begitu kuat hingga ia merasa sulit bernapas. Vonis ini bukan hanya hukuman bagi Sarah, tetapi juga tamparan keras bagi kelalaiannya sebagai seorang anak dan suami. Ia telah membiarkan neraka itu terjadi di bawah atap rumahnya sendiri, menutup mata atas nama kedamaian rumah tangga yang semu. Saat petugas menggiring Sarah keluar dari ruang sidang, wanita itu sempat menoleh ke arah Budi. Tatapan mereka bertemu sesaat tatapan. Sarah yang penuh ketakutan dan tuntutan akan pembelaan, serta tatapan Budi yang hampa dan penuh rasa bersalah. Tidak ada kata-kata perpisahan yang manis, yang ada hanyalah realitas pahit bahwa rumah tangga mereka telah hancur, berkiping-kaping di atas penderitaan seorang ibu. Berita tentang vonis itu menyebar dengan cepat, menjadi peringatan keras bagi masyarakat. Kasus Ibu Fatimah bukan lagi sekadar gosip tetangga, melainkan sebuah preseden hukum dan moral tentang batas tipis antara mengasuh dan menyiksa, antara ketegasan dan kekejaman. Jauh dari hiruk-pikuk pengadilan, di sebuah kamar rumah sakit yang tenang dan bernuansa putih, Ibu Fatimah berbaring. Tubuhnya masih lemah, namun sorot ketakutan yang biasanya menghuni matanya perlahan mulai memudar. Di sekeliling tempat tidurnya, anak-anaknya yang lain, kakak-kakak Kok dan adik. Budi yang selama ini tinggal jauh atau terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri kini berkumpul. Kehadiran mereka di sana bukan tanpa beban. Vonis hakim terhadap Sarah juga menjadi cermin bagi mereka. Mereka menyadari bahwa ketidaktahuan mereka adalah bagian dari masalah. Mereka telah menyerahkan beban pengasuhan sepenuhnya
kepada Budi dan Sarah tanpa pengawasan, tanpa kunjungan rutin yang berarti, berasumsi bahwa tidak ada kabar berarti kabar baik. Rina, putri sulung Ibu Fatimah, memegang tangan ibunya yang keriput dengan lembut. Air mata menetes di pipinya, jatuh membasahi selimut. Ia meraba bekas luka samar di lengan ibunya. Saksi bisu dari cubitan dan cengkeraman kasar yang dialami wanita tua itu selama berbulan-bulan. "Maafkan kami, Bu," isak Rina, suaranya parau. "Maafkan kami yang terlambat tahu. Maafkan kami yang membiarkan ibu sendirian di sana." Ibu Fatimah menatap putrinya. Ingatannya mungkin timbul tenggelam karena usia, tetapi naluri keibuannya tetap utuh. Ia tidak sepenuhnya mengerti tentang penjara atau vonis hakim, tetapi ia tahu bahwa rasa sakit itu sudah berhenti. Tidak ada lagi bentakan di pagi buta. Tidak ada lagi guyuran air dingin yang menusuk tulang. Dan tidak ada lagi paksaan kasar saat makan. Dengan tangan yang gemetar, Ibu Fatimah mengusap kepala Rina. Sudah, bisiknya pelan. Suaranya lirih, namun mengandung kekuatan pengampunan yang luar biasa. Proses pemulihan Ibu Fatimah bukanlah jalan yang singkat. Luka fisik mungkin akan mengering dalam beberapa minggu, namun trauma psikis yang dialaminya membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk sembuh. Ia sering terbangun di malam hari, gemetar ketakutan, mengira Sarah akan datang membawa sapu atau air dingin. Namun, kali ini yang datang menenangkannya adalah anak-anaknya yang lain, bergantian menjaganya dengan penuh kasih sayang yang tulus. Menebus waktu yang hilang, Budi di sisi lain harus menanggung jenis hukuman yang berbeda. Setelah sidang selesai, ia kembali ke rumah yang kini terasa sangat besar dan kosong. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada tragedi yang terjadi. Di kamar mandi, ia terbayang ibunya yang menggigil. Di meja makan, ia teringat piring yang dilempar Sarah. Ia mencoba mengunjungi ibunya di rumah sakit beberapa hari setelah vonis. Langkahnya berat saat menyusuri lorong rumah sakit. Ketika ia masuk ke kamar rawat, saudara-saudaranya menatapnya dengan campuran rasa marah dan kasihan. Tidak ada yang mengusirnya, tetapi kehangatan persaudaraan itu terasa retak. Budi mendekati tempat tidur ibunya. Ibu Fatimah menatapnya, mengenali wajah putra bungsunya itu. "Budi," panggil ibunya pelan. Budi jatuh berlutut di samping tempat tidur. Tangisnya pecah seketika. Ia mencium tangan ibunya, menenggelamkan wajahnya di sana. "Ampuni Budi, Bu. Budi anak durhaka. Budi gagal menjaga ibu." Ibu Fatimah tidak menarik tangannya. Ia membiarkan putranya menangis, membasuh dosa-dosa kelalaian itu dengan air mata penyesalan. Meski Sarah telah divonis, Budi tahu bahwa penjaranya sendiri adalah memori tentang diamnya dia saat ibunya menjerit dalam hati. Ia harus hidup dengan kenyataan bahwa wanita yang ia cintai istrinya telah menyakiti wanita yang paling ia hormati ibunya di bawah pengawasannya sendiri. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Ibu Fatimah akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Ia tidak kembali ke rumah Budi. Rina dan saudara-saudaranya sepakat untuk merawat ibu secara bergantian di rumah mereka dengan pengawasan ketat dan bantuan perawat profesional yang terpercaya. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi membiarkan ibu merasa terbuang atau menjadi beban bagi satu orang saja. Rumah keluarga itu perlahan mulai menyusun kembali kepingan hati yang berserakan. Tidak ada yang bisa kembali sempurna seperti sedia kala. Bekas luka itu
akan selalu ada sebagai pengingat. Namun, di dalam kehancuran itu, tumbuh kesadaran baru tentang arti memuliakan orang tua. Kasus ini mengajarkan mereka dan semua orang yang mendengar kisahnya bahwa niat baik untuk merawat tidak pernah boleh membenarkan kara-kara yang merampas martabat manusia. Saat matahari terbenam di ufuk barat, menyinari wajah Ibu Fatimah yang kini duduk tenang di kursi roda di teras rumah Rina, ada sebersit damai yang akhirnya datang. Sarah sedang menjalani konsekuensi perbuatannya di balik jeruji besi, merenungi ambisi kebersihannya yang berubah menjadi obsesi mematikan. Budi sedang belajar memaafkan dirinya sendiri dalam kesunyian, dan Ibu Fatimah dalam segala keterbatasan fisiknya akhirnya mendapatkan kembali apa yang sempat direnggut darinya, rasa aman dan kasih sayang yang memanusiakan. Kisah ini ditutup bukan dengan sorak-sorai kemenangan, melainkan dengan heningnya introspeksi bahwa kekerasan, sekecil apapun, tidak memiliki tempat dalam bahasa cinta sebuah keluarga. Dan terkadang, keadilan terbaik bukanlah tentang palu hakim yang diketuk, melainkan tentang pelukan hangat yang datang sebelum semuanya terlambat.